Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Malam hari ini kembali pada hari Selasa lagi, kita kembali lagi ada dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Dan terima kasih buat dukungan sahabat teman-teman dimanapun berada. Saya menyapa sebelum saya mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Ada Pak Stephen Longkuto yang ada dari Kiawa, ada Bapak Pendeta James yang ada, Om Ade, ada Pendeta Rovol dan teman-teman yang lain. Tuhan berkati buat dukungan, buat doa teman-teman saudara untuk program ini, untuk terus bergerak, untuk menjadi berkat dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum saya mengundang narasumber kita pada malam hari ini, doakanlah program kami Suka-Sukamu Tuhan pada tanggal 21 Agustus adalah program kami berbagi dengan orang-orang di jalan, dan ada Zoom meeting dengan ada beberapa hamba-hamba Tuhan maupun dari pimpinan-pimpinan gereja maupun majelis daerah, maupun ada beberapa hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Haleluya. Sekali lagi, malam hari ini kita punya narasumber dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Pendeta Novel Pangemanan. Saya akan undang beliau untuk join malam hari ini. Kita berdoa malam hari khusus, ada berkat khusus yang kita terima dalam acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Masih mengundang Pak, ya puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan malam hari ini kita bisa nyambung sepertinya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang di acara Suka-Suka Pak Novel Pangemanan. Pastor, apa kabar? Sehat? Bisa kedengaran suara saya, Pastor? Kita sambil menunggu. Bapak Pendeta Novel Pangemanan dari Sulawesi Selatan. Sudah bisa join Pak? Suaranya bisa dengar suara saya? Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, bisa. Oke, terima kasih buat waktu Bapak. Beberapa kali kita tertunda, tapi saya percaya malam hari ini waktunya Tuhan untuk Bapak berbagi, sharing, dan saya berdoa tadi malam setiap kami sebelum kami program ini ada program tengah malam, karena saya percaya bahwa saya pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Program ini ada karena anugerah Tuhan, dan saya percaya malam hari ini akan memberkati para pemirsa yang saat ini sedang menonton Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Saya percaya beliau, kita tahu nanti kita akan banyak ngomong dengan Pastor Novel Pangemanan, ada banyak pengalaman dan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan pakai dalam hidupan hamba Tuhan ini, pada sesuai dengan tema yang saya sampaikan pada teman-teman yang sudah didoakan. Saya katakan bahwa ketika tema datang, bukan hanya narasumber, kami pun sebagai host yang ada, kami berdoa bukan hanya sekedar setiap malam hanya sekedar tayangan, tapi saya berdoa dapat memberkatinya. Pak, kita akan berdoa seperti biasanya. Saya akan berdoa dan kita akan masuk pada waktu-waktu yang ada, baru kita tanya jawab, baru ada closing terakhir dan doa tutup untuk berdoa bagi para pemirsa yang rindu didoakan. Pun ada pokok-pokok doa, bisa saudara komen, dan kami dengan Pak Novel akan berdoa
Malam hari ini kita akan berdoa. Saya akan berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah waktu Tuhan untuk kami menikmati berkat Tuhan. Lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Novel Pangemanan yang ada Tuhan, kami percaya ada pesan khusus. Kami percaya kuasa yang sama itu terus ada sampai malam hari ini. Akan memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi jaringan para pendengar, sahabat suka-sukamu Tuhan, yang saat ini menonton secara live streaming maupun akan kembali menonton tayangan ini, dapat mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum saya serahkan kepada Pak Pendeta Novel Pangemanan, sekali lagi kita beri aplaus buat hambanya. Saya serahkan kepada Pak Novel Pangemanan malam hari ini. Shalom, puji Shalom. Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada rekan saya Pendeta Ardiles Masih yang mempercayakan saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Amin. Ada 2 kali terhambat minggu yang lalu, tapi itu semua tidak menghalangi bagaimana Tuhan akan bekerja lewat pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan, saya perkenalkan, saya Pendeta Novel Pangemanan. Saya pelayanan di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di GPD El Sadai Rambakulu dan GPD El Sadai Palopo. Ya, kalau dari kota Makassar jaraknya kurang lebih 430 km. Dan kalau dengan bis 10 jam, maaf. Dan kalau dengan mobil saya biasa 10 sampai 11 jam. Dan puji Tuhan di daerah kami ini baru-baru mengalami banjir bandang, jadi saya dengan segala kesibukan, saya puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan kekuatan. Dan malam ini saya akan bagikan kebenaran Tuhan buat kita. Tapi sebelumnya mari kita kesempatan malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Bapa di sorga. Yang berikan kepercayaan pada malam ini lewat hamba-Mu Pastor Ardiles yang mempercayakan saya untuk membagi kebenaran Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu jadi bagian setiap yang mendengar, setiap telinga yang mendengar dimotivasi, setiap hati-hati mereka boleh terbuka. Bahwa dalam kehidupan kami orang yang percaya ada kuasa yang supranatural, kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Urapi hamba-Mu, sampaikan kebenaran Tuhan. Roh Kudus, ini acaramu. Kami hanya pelaksana, yang punya acara adalah Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan malam hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, kuasa ada pada kita. Amin. Saudara, saya sedang berbicara dengan orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sedang mendengar siaran ini, kita harus yakini bahwa kita ini orang-orang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia. Ya. Kita orang-orang kepercayaannya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk itu lewat kebenaran Tuhan saya akan bacakan buat kita. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Saya baca ayat yang ke-18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang saya kasihi, ayat yang baru kita baca tadi, ini pernyataan Yesus yang sangat luar biasa. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Jadi ayat ini Yesus katakan bahwa kuasa ada pada dia. Nah sekarang saudara, kita jujur bahwa kita datang di gereja, kita tidak pernah temukan fisik Yesus secara langsung. Kenapa? Saya terlalu yakin Yesus sekarang dia berada di surga. Yang sedang bergerak sekarang adalah rohnya Yesus. Nah sekarang, siapa yang harus siang kuasa ini untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat? Karena kuasa ada pada Yesus. Sedangkan pribadi Yesus, fisik Yesus sudah ada di sorga. Tapi dengar satu kebenaran yang saya sampaikan kepada kita. Mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 ayat 1 berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dari ayat ini bahwa kita tarik kesimpulan, Yesus yang tadinya punya kuasa ini dia transfer, dia impartasikan kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Timbul pertanyaan, murid-murid di sini siapa? Apakah ke-12 murid Yesus? Saya mau katakan demikian. Ayat ini masih relevan atau ayat ini masih berlaku di zaman kita. Amin. Kalau pada waktu itu Yesus katakan kepada murid-murid itu 12 rasul. Tetapi untuk kita, murid-murid Yesus itu berbicara apa? Para pendeta, para hamba Tuhan, para penginjil, guru-guru sekolah kitab. Kita inilah murid-murid Tuhan. Otomatis sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk apa? Alkitab berkata, untuk menguasai setan-setan. Jadi kepada kita, hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah kitab, para penginjil-penginjil, pelayan-pelayan Tuhan, kepada kita diberikan kuasa. Kuasa tadinya ada pada Yesus, tapi ketika Yesus naik ke surga, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Otomatis apa yang Tuhan buat, itu kita bisa buat. Amin. Dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bergerak di penginjilan dan pelayanan pelepasan. Hampir setiap hari di rumah saya ada orang-orang yang datang didoakan. Dan di rumah saya sekarang ada 3 pasien orang gila yang sudah tidak mau kembali. Saudara, saya ini siapa? Saya manusia biasa, tapi yang saya tangkap kebenaran Tuhan, kalau murid-murid diberikan kuasa, saya Amen. Sebagai hamba Allah diberikan kuasa yang sama. Haleluya. Ada otoritas Tuhan, ada otoritas surgawi yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Alkitab berkata, sembuhkan orang sakit dan kuasai setan-setan. Dan timbul pertanyaan, umat Tuhan bikin apa? Jemaat Tuhan bikin apa? Jangan pikir kuasa itu hanya ada pada para pendeta, pada gembala sidang atau guru-guru sekolah kita. Sekarang kita lihat, kuasa itu ada pada siapa lagi? Kita buka dalam Injil Markus, pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Markus 16, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian firman Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya ini siapa? Tuhan buka saya begini. Kalau Injil Lukas 9:1,
murid-murid berbicara, kita hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau dalam Injil Markus pasal 16 tadi, orang-orang percaya itu berbicara, setiap umat Tuhan, termasuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dengar khotbah saya. Yang namanya orang percaya, kita juga punya kuasa yang sama. Jadi tadi kuasanya ada pada Yesus, dia berikan kepada murid-murid Tuhan. Sekarang kepada jemaat-jemaat Tuhan diberikan kuasa yang luar biasa. Saya mengajar kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Kuasa yang ada pada saya sebagai gembala, kuasa itu ada pada kalian. Satu ketika, saya sementara KKR di Kota Manado, Sulawesi Utara, saya ditelepon salah satu majelis, Pak Gembala, ada orang yang lagi kerasukan setan. Saya bilang, kan tidak mungkin Pak Gembala pulang. Sekarang dari Manado saya lepaskan kuasa. Saya doakan impartasi kuasa. Katakan, silakan kalian doa. Apa yang terjadi? 10 menit kemudian, orang yang dirasuki setan, didoakan oleh jemaat, oleh majelis, dia dilepaskan. Genaplah firman berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi sebagai orang yang percaya, dengar baik-baik. Apakah gembala sidang, guru sekolah kitab, atau seorang penginjil, bahkan jemaat biasa, dengar baik-baik, kuasa yang sama ada pada kita. Tinggal kita bagaimana cara menggunakan kuasa itu. Saudara, jangan lewatkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saya akhir-akhir dalam pelayanan, sementara berkat dalam mujizat kesembuhan ilahi. Ya, tadi saya pagi dapat pasien, seorang ibu yang sudah gagal ginjal, tapi saya katakan mujizat pasti terjadi. Amin. Ya, 2 minggu lalu ada beberapa pasien yang datang di rumah, dan ketika didoakan, spontan mereka alami mujizat dan kesembuhan. Karena kenapa? Saya hanya percaya kuasa firman itu ada pada kita. Saudara, saya lanjut dengan kebenaran Tuhan. Ketika kita bergerak dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kuasa itu sangat mudah kita gunakan. Ingat baik-baik, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita menggunakan, kuasa itu sangat mudah, asalkan terserah kita. Mau laksanakan, silakan. Mau lakukan, lakukan. Mujizat pasti terjadi. Saya ingin bacakan satu ayat firman Tuhan yang buat kita dalam Injil Matius. Ada satu kebenaran yang luar biasa dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Dengar kebenaran Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13. Saya baca mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias yang hidup. Kata Yesus, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. Apa yang kau ikat dulu ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dulu ini akan terlepas di sorga. Jadi saudara, demikian. Haleluya. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, ya, apakah engkau? Dikatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Saudara, dengar baik-baik. Petrus itu Petros, batu kecil. Yesus itu batu karang. Saya dan saudara kita ini batu-batu kecil. Kita Petros. Tapi ketika kita didirikan di batu karang Yesus, Alkitab berkata, ingat Petros, ingat Novel, ingat setiap umat Tuhan yang dengar khotbah malam hari ini. Ketika kita berdiri atas batu karang yang teguh, Alkitab berkata, kunci sudah diberikan kepada kita. Amin, amin. Apa yang kita buka terbuka, apa yang kita tutup tertutup. Artinya begini, kunci kuasa sudah diberikan kepada kita hamba-hamba Tuhan.
Dan kunci kuasa sudah diberikan kepada kita umat-umat Tuhan. Jemaat Tuhan, setiap hamba Tuhan sudah diberikan kuasa. Alkitab berkata, kalau kau buka terbuka. Kekalahan orang percaya, kegagalan hamba-hamba Tuhan, mereka tidak pernah buka kunci mujizat. Alkitab berkata, ketika kita buka kunci mujizat, pintu surga akan buka. Misalnya, buka kunci kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Buka kunci kelepasan, mujizat kelepasan terjadi. Buka kunci berkat, mujizat berkat terjadi. Buka kunci pemulihan yang dari Tuhan, mujizat pemulihan akan terjadi. Karena kenapa? Kunci yang ada pada Tuhan sudah diberikan kepada kita. Alkitab berkata, kepadaku kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi saudara, saya dan saudara, kita bukan orang-orang biasa, tapi kita orang-orang yang luar biasa, yang sudah dipercayakan Tuhan untuk pegang kunci sorga. Amin. Kunci mujizat ada pada kita. Kunci kesembuhan ada pada kita. Kunci kelepasan ada pada kita. Kunci keberkatan ada pada kita. Sebaliknya Alkitab berkata, apa yang kau tutup tertutup. Itu kunci ada pada kita. Tutup kunci penyakit, tutup pintu kegagalan, tutup pintu yang membuat kita gagal. Semua ada pada kita. Tinggal terserah kita. Oleh sebab itu lewat khotbah sehari ini, mari saya mau sampaikan kepada kita pesan Tuhan, kuasa sudah ada pada kita. Saudara, dimanapun kita berada, gunakan kuasa ini. Saya akan tambahkan ayat firman Allah buat kita. Benarkah Tuhan itu menaruh kuasa yang luar biasa kepada kita? Benarkah kuasa ini betul-betul sudah didelegasikan ke kita? Coba kita lihat dalam kitab Mazmur, saya bacakan lagi. Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal 8 ayat 4, saya mulai demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Amin. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Alkitab berkata, kalau saya melihat bintang, bulan, apakah ini manusia? Tadinya Daud berkata, siapa kita sebenarnya? Tapi dia katakan begini ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Jadi kita yang namanya manusia, dengar baik-baik. Tuhan kita membuat kita berkuasa. Haleluya. Amin. Jadi kita harus percaya diri bahwa kuasa yang ada pada Tuhan sudah didelegasikan kepada kita untuk apa? Alkitab berkata, kita diberikan kuasa untuk apa? Kuasai segala-galanya yang ada di permukaan bumi. Saudara, satu ketika saya dalam pelayanan, saya bercerita sedikit. Mama saya lagi di Manado, saya lagi pelayanan di Papua, di Wamena. Jam 3 subuh saya ditelepon. Mama sudah tidak bisa gerak. Mama tidak bisa goyang. Jam 3 subuh saya berteriak di handphone, saya bilang, dalam nama Yesus. Mama lompat dan berjalan. Adik saya bilang, Kak, harus ambil mobil. Saya bilang, tidak. Doakan dulu. Sementara saya doa, mama saya punya kaki mulai goyang, mulai gerak. Spontan jam 3 subuh itu, mama mulai lompat, bisa berlari, bisa berjalan. Amin. Kenapa? Kuasa itu ada pada kita. Amin. Saudara yang saya kasihi, lewat renungan saya malam hari ini, mari saya mau ajak kepada kita, kita percaya diri. Kita bukan orang-orang yang biasa. Kita orang-orang yang luar biasa, yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Ingat baik-baik, kuasa itu bukan ada pada siapa-siapa. Tapi setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan video saya ini dia.
dengar baik-baik, kuasa ada pada kita. Amin. Diberikan Tuhan. Untuk apa? Kendalikan setan, kuasai setan, dan sembuhkan segala bentuk-bentuk penyakit. Wow. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar Shalom. biasa. Malam hari ini saya percaya satu kebenaran firman Allah yang luar biasa meneguhkan kembali kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, ya. Bukan hanya hamba Tuhan yang memiliki kuasa tadi, tetapi setiap orang percaya memiliki kuasa dan kuasa itu masih bekerja. Dan saya percaya, saya katakan renungkan tadi pun sebelum tadi malam ya menjelang pagi setiap kali sebelum sepanjang minggu kami hanya bisa berdoa karena kami terbatas, tapi kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Pak Novel, saya ingin bertanya dengan Bapak. Kita tahu memang kita akui gereja Pantai Kosta itu bilang terkenal dengan ya sakit. Kalau orang sakit, kalau dulu orang bilang kalau orang sakit bawa orang GPDI, orang Pantai Kosta, ya. Memang kalau apalagi berbicara tentang kerasukan, ya. Orang berkata itu yang bisa menyembuhkan itu orang GPDI katanya. Tapi tadi sudah diteguhkan bahwa siapapun orang percaya memiliki kuasa ketika dia punya keintiman dengan Tuhan. Pak Novel, sudah berapa lama kalau saya lihat Bapak di Facebook atau untuk pelayanan pelepasan ini sudah berapa lama? Kalau boleh saya. Oke, jadi saya bersaksi, Pastor. Ya. Saya tahun 2003 saya pernah mati selama 5 jam. Jam 12 saya mati. Jadi saya mati benar. Jam 5 sore saya bangkit. Jadi waktu saya mati saya sudah diikat mulut di pelayanan. Dan saya lihat istri anak-anak saya menangis, jemaat menangis. Jadi saya terangkat. Itu 2003. Waktu terangkat ke sorga, begitu indah di perjalanan. Tiba di sorga ketemu Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus katakan, kau kembali, saya butuh tenagamu. Jadi roh saya kembali ketemu tubuh saya, langsung saya bangkit. Saya katakan, kenapa kalian panggil saya? Saya sudah enak di sorga. Artinya begini, orang yang mati dalam Tuhan itu enak, tapi yang ditinggalkan itu sedih. Itu 2003, dan sejak 2003, Tuhan mulai robah pelayanan saya. Saya mulai bergerak dalam penginjilan, ya karena saya lagi di daerah, sering kalau harus penginjilan lewat pakai motor, rental mobil. Jadi mulai awal 2003 bergerak, tapi 2007 di situ Tuhan mulai nyatakan mujizat yang luar biasa. Ya, karena kenapa? Saya itu begitu haus dengan firman, saya baru terlalu lapar dengan Roh Kudus. Jadi semua buku-buku Roh Kudus saya mulai baca. Dan waktu saya baca saya katakan begini, saya bilang Tuhan, dalam kitab Injil 14 ayat 12 berkata, kamu akan lakukan pekerjaan yang kau lakukan, bahkan lebih besar daripada ini. Saya katakan, Tuhan, kalau kau bisa lakukan, saya dong bisa lakukan. Dan seringkali saya hanya pelepasan hanya lewat handphone. Orang yang ada di Papua, di Kalimantan, di Jakarta, mereka bisa terlepas dengan spontan, hanya lewat handphone. Apalagi yang datang di rumah. Dan sejak itu saya mulai bergerak, mulai 2007, itu Tuhan mulai bekerja dengan dasar dan luar biasa. Sampai di rumah saya, menampung orang-orang sakit. Ya, begitu banyak orang sakit yang datang dari berbagai daerah untuk didoakan, dilepaskan. Yang Tuhan buka di saya begini, orang-orang sakit ini ada banyak terikat karena roh jahat. Itulah yang namanya pelepasan. Karena Yesus sendiri layani pelepasan di dalam Injil Markus 1 dan sebagainya, dan itu membuat gereja di mana selain itu terjadi perkembangan yang luar biasa lewat mujizat. Karena kenapa? Saya hanya imani mujizat Tuhan masih terjadi. Wow, luar biasa. Sejak 2007 saya mulai bergerak dengan dasar, ya. Wow, sekali lagi beri tepuk tangan. Pak Novel, saya bertanya begini. Tadi Bapak bilang saya sedikit merinding Bapak tadi ketika saya bilang memang kalau kita sudah betapa yang saya katakan bahwa satu tujuan kita adalah
almarhum guru saya katakan kematian itu adalah jembatan kita untuk menuju ke ketemu dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan ada di dalam dunia, Paulus berkata kita harus menghasilkan buah. Pernah nak mengalami tantangan ketika dalam doa pelepasan, Pak? Oh, saya bersaksi, saya pernah sementara KKR di Tanah Toraja, sementara saya khotbah, kok ini sudah ribut. Ternyata yang hadir waktu itu ini pelatih bela diri dari Jepang yang melatih bela diri di seluruh Tanah Toraja untuk anak-anak SMA dan para polisi. Waktu saya lihat satu lagi dari podium, saya hadapi dia. Waktu saya hadapi dia, ya dengan segala kuasa, saya hanya angkat tangan. Yang notabene-nya kan ini bela diri yang luar biasa. Ini Kuntao dari Jepang. Saya hanya angkat tangan. Ke sini dia langsung rebah. Di situ diserahkan diri kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah di daerah Mamuju. Sementara selesai khotbah saya altar call, ada satu ibu yang tingginya jauh dari saya, dia tendang saya kaki 3 di atas, 3 kali. Terus Tuhan bicara begini sama saya, Pastor. Hambaku, kau tidak punya bela diri. Kau hadapi dengan namaku. Begitu juga, saya hadapi dalam nama Yesus. Ibu itu rebah. Waktu sudah rebah, teman-teman sudah pinggir, saya hadapi sendiri. Saya tidak, kita hadapi dengan kuasa, dengan santai. Intinya dia terlepas. Jam 11 malam saya ditelepon. Saya kaget. Ternyata yang telepon saya pastor siapa? Kapolsek. Ternyata dia istri Kapolsek. Kapolsek bilang begini, Pak Novel, sepi, aduh saya ada salah apa? Bilang, Pak Novel, saya berterima kasih karena saya punya pistol. Tapi kalau istri saya sudah marah, saya ketakutan. Karena kenapa? Dia terikat dengan roh bela diri. Roh bela diri itu kuasa dia. Jadi saya bilang begini, ketika kuasa kita lepaskan, roh bela diri itu kalah. Untuk itu saya mau anjurkan bagi kita, tolong jangan ada anak-anak pendeta, orang-orang Kristen belajar bela diri. Karena itu Tuhan tidak suka. Roh yang ada pada itu lebih besar. Sesuai yang ketiga. Saya sementara khotbah pastor di salah satu daerah sudah ribut di luar. Kenapa ribut? Jadi ada satu dukun datang, jimat-jimat di Popoji, orang bilang Popoji di kantung sudah goyang. Saya keluar, sudah merontak. Saya selesai doa pelepasan, jam 11 malam itu jadi begini. Saya bersaksi ya. Saya bawa tim 17 orang. Kami 2 mobil. Yang mobil satu di belakang saya kok lambat. Ternyata dia ditabrak oleh satu burung yang namanya burung elang. Untuk jatuhkan dia. Ternyata burung elang ini dia, itu yang dikirim iblis untuk hambat saya punya pelayanan. Besok, tiba di tempat pelayanan, dukun yang bertobat ini, ternyata dia punya jimat yang dari pohon burung elang. Sarang burung elang. Jadi dia tidak bisa masuk parang, tapi sementara dengan khotbah, jimatnya goyang. Diserahkan diri di batu, dan waktu itu kami baptis dia jam 11 malam. Dia serahkan jimat satu kantong, dan puji Tuhan, malam itu saya lihat mujizat luar biasa. Haleluya. Orang-orang yang sakit ayan, langsung keluar darah di telinga. Ada yang terbang, di gereja terbang, pastor. Terbang, cewek terbang, habis ada pelepasan, dia muntahkan batu 3 biji, dan sekarang jadi hamba Tuhan. Dan satu cowok lagi dia terbang, dia merontak dalam gereja, habis sementara saya doa, setelah doa dia muntahkan 2 batu, dan sekarang jadi hamba Tuhan. Yang terakhir, karena waktu kami doa siang itu, ada satu kepala sekolah yang sudah 7 tahun tidak mengajar. Kepala sekolah ini, dia sudah gondrong, dia datang hanya duduk bersila, saya doakan. Terjadi mujizat, iblis tidak senang. Dukun hadir pada waktu itu, santet saya dari luar. Jadi sementara dia santet, saya tahu saya lawan dalam nama Yesus. Amen. Setelah sudah selesai doakan, saya katakan, sudah selesai semua? Nah, ada lagi? Oke. Yang maju dukun tadi yang baju hitam. Dia datang maju ke dalam gereja, saya langsung turun dari podium, saya katakan, kau mau apa? Dia apa? Pak Pendeta, tolong doakan saya. Dia sedang iblis kalah di hadirat Tuhan. Amen. Itulah kuasa. Yes. Karena saya terlalu meyakini bahwa kuasa ada pada Yesus, itu ada pada kita. Ya.
Jadi yang saya hadapi di pelayanan, Pastor, saya pernah disantet, ya, saya pernah diracun, tapi tidak mempan. Kopi yang kami minum itu sudah diracun, dan kami udah racun di sungai. Tuhan bilang, waktu kami tiba pelayanan jam 11, karena di kampung saya buat tim 25 orang, jadi mujizat malam itu terjadi luar biasa. Paginya kami doa jam 5 subuh, Pastor, sampai jam 10 siang. Tuhan katakan begini, hambaku, kau kemarin diracun. Saya bilang, siapa yang racun? Saya bilang itu rumah jemaat. Bilang tidak. Waktu kau datang, iblis tahu, mereka taruh racuni kau di kopi. 25 orang kami diracun. Tapi waktu kau tiba, iblis tidak senang, dia gerakkan orang di situ. Tapi waktu kau doakan, kopi yang ada racun itu jadi netral kembali. Wow. Bayangkan kalau kami 25 orang mati, setan bertempik sorak, tapi kami tidak mati. Sampai saya masih hidup. Puji Tuhan, itulah kuasa. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa masih ada. Dahsyat. Jadi saya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, khususnya saya yakin meneguhkan malam hari ini yang selama ini orang berkata mana kuasa. Saya percaya kuasa Pantekosta itu masih ada. Kuasa yang luar biasa itu masih ada. Yang pernah terjadi tempo dulu akan terjadi di zaman sekarang lebih besar. Haleluya. Dan kita lihat malam hari ini, saya katakan lewat medsos ini, Bapak Ibu dimanapun saudara mendengar hari ini, saya percaya, saya katakan tadi, ada beberapa teman-teman saya yang bukan seagama. Saya percaya kuasa Tuhan yang sama akan menjamah malam hari ini. Dan malam hari ini ada lawatan Allah yang luar biasa. Jadi malam hari ini manapun Bapak Ibu berada, kita akan masih beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya dengan Pak Novel Pangemanan, Pak. Pak, silakan. Saya bertanya, kenapa sih ini kadang-kadang orang bertanya yang membuat kita firman Allah tadi Bapak saya pegang dengan Yesus pernah berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Dan saya pernah alami seperti Bapak bilang tempat yang saya tinggal, saya siaran langsung ini. Dulu 18 orang gila saya nampung di sini. Sempat. Puji Tuhan. Saya kita memang tidak punya ilmu kejiwaan. Tapi kita percaya kuasa Tuhan luar biasa dan saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa yang dahsyat itu. Pak, apa yang membuat Bapak melihat ke hari-hari ini tidak maksimal kuasa Tuhan kepada ada orang berkata saya penginjil, tapi hanya sekedar menginjil tapi tidak mengalami kuasa Tuhan dalam penginjilan itu. Kenapa? Boleh Bapak? Oke, jadi Tuhan buka saya begini. Ini Tuhan buka saya di pernyataan roh saya. Hidupkan firman dalam hidupmu. Dan firman akan menghidupkan hidupmu. Amin. Jadi begini, yang bikin kuasa tidak terjadi, karena biasanya logika kita yang berjalan. Amin. Kita katakan, oh firman ini hanya berlaku di zaman Rasul, hanya berlaku di zaman Yesus. Tapi ketika kita hidupkan firman, firman ini masih relevan. Jadi firman yang kita baca sekarang masih berlaku di zaman Paulus, di zaman Petrus, di zaman Yesus, dan masih berlaku di zaman Jokowi. Masih berlaku ini firman. Ayat yang kita baca, ayat ini masih hidup. Ketika kita hidupkan firman, firman itu akan hidup. Seperti saya katakan tadi, dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-7, ayat yang pertama itu luar biasa, Pastor ya. Kenapa saya baca ya, setama ya? Iya, benar Pak. Keluaran pasal yang ke-7 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abang akan menjadi nabimu. Jadi Tuhan berkata, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Dengar baik-baik, dalam tanda kutip tidak sombong. Saya dijadikan Tuhan orang yang berarti. Dikatakan, saya mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Kalau ini bagi Musa terjadi, yakin bagi kita terjadi. Amin. Tinggal kita bagaimana hidup ini firman. Karena kan Tuhan katakan,
kamu akan lakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan akan lebih besar. Haleluya. Saya tahun lalu bulan September di Kota Manado, Pastor. Ada satu pengusaha kopra sudah sakit kurang lebih 2 tahun. Jadi datang didoakan, saya di KKR. Waktu saya doakan, kan semua waktu pelepasan semua kamera diarahkan ke hamba ke jemaat ini. Tapi hanya satu kamera yang dapat ada satu selang merah melingkar di badannya. Itulah roh kuasa pelepasan. Ini pengusaha kopra total sembuh pada waktu itu. Karena kenapa? Saya hidupi firman. Amin. Saya cinta firman. Amin. Saya suka baca ini. Karena kita hidup karena ini. Kegagalan orang percaya selalu mengatakan, wah ayat ini berlaku di zaman ini, di zaman ini. Saya masih yakin kok, masih berlaku di zaman Jokowi. Apa yang kita baca, ketika kita hidupi, firman itu akan menghidupkan kita. Amin. Ya, ini kebenaran yang Tuhan berikan kepada saya. Satu ketika saya dapat pasien di tempat ini, di rumah saya. Jadi mereka itu ada berapa orang datang, satu mobil, terus didoakan. Waktu saya doakan, 7 orang ini spontan minta dibaptis. Karena kuasa firman menjamah dia. Amin. Mereka pulang ke Poso. Poso jauh loh dari saya 8 jam. 2 minggu depan datang lagi satu mobil. Saya katakan, wah, kuasa ada pada saya. Amin. Ketika saya doakan, 2 pelepasan, satu mobil lagi dibaptis lagi. Mereka pulang lagi ke Poso. Jadi begini, yang bikin kuasa itu bisa terjadi, kalau dia anak Tuhan, jemaat Tuhan, mau sekolah minggu, kau wanita, kau pria, ketika hidupkan ini firman. Haleluya. Ketika kita hidupkan firman ini, amin, firman ini akan menjadi darah daging dengan kita. Inilah kuasa firman yang terjadi dalam pelayanan saya, Pastor. Dan saya hidupi sekali, ketika saya hidupi firman ini, firman itu akan menghidupkan saya. Saya pelayanan tidak di kota, Pastor. Saya dari kota Makassar 430, dari kota kabupaten 20 kilo. Tapi saya mau katakan, kuasa itu bukan hanya ada pada pendeta di kota. Amin. Bukan hanya ada pada orang-orang bule yang rambut pirang yang di Belanda, Amerika, Inggris, tidak. Kuasa ada pada kita hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di desa-desa sekalipun, asalkan kita hidupkan firman. Amin, amin. Itulah jawaban saya. Wow, luar biasa. Malam hari ini saya percaya kita diberkati dengan luar biasa malam hari ini, dan saya meyakini bahwa kalau beberapa kali tertunda, saya percaya kairos Tuhan malam hari ini kalau saudara tangkap. Saudara, Bapak, Ibu dimanapun berada, kalau saudara tangkap malam hari ini, saya katakan beberapa minggu lalu batal beliau untuk berbagi, dan kita sudah berdoa, bukan kita tidak berdoa. Tapi saya percaya malam hari ini kairos Tuhan buat saudara malam hari ini dimanapun saudara berada, bahwa kuasa yang sama itu masih bekerja di gereja kita. Kuasa yang sama masih bekerja bagi orang percaya. Kuasa yang sama masih bekerja bagi anak-anak Tuhan. Tapi itu, Pastor, malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau bekerja. Kita akan menyembah dulu beberapa menit. Kalau saya ada pastor dengan ada bisa main gitar, karena saya kita 5 menit kita menyembah, saya percaya kita beri waktu, kita rindu apa yang pernah terjadi dulu. Kuasa yang luar biasa ini akan terjadi di zaman ini. Bukan hanya sekedar orang berkata itu pengalaman saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada saat ini menonton tayangan malam hari ini, kuasa yang sama akan melawati saudara. Apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, siapapun saudara,
Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Kalau selama ini kita merasa seperti dengan situasi hari-hari ini, merasa kering, Tuhan ingin kembalikan. Tadi kita mau buka kuasa, kunci kuasa. Amen. Kuasa yang luar biasa. Amen. Itu masih ada, masih mau bekerja, masih mau melewati gereja kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Novel akan menyembah beberapa menit sebelum kita akan terus. Haleluya. 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 Hidupkan firman dalam hidupmu. Dan firman akan menghidupkan hidupmu. Firman itu Allah sendiri. Firman itu perkataan Yesus sendiri. Kuasa firman tidak berubah. Pikiran kita yang berubah, cara kita yang berubah. Mari tangkap kebenaran Tuhan. Haleluya. Uramasika matakana ya ramasika matakana. Oh, hamba lepaskan urapan. Hamba lepaskan urapan mujizat. Hamba lepaskan urapan kuasa. Kuasa itu masih ada. Kuasa itu bukan sekadar pengalaman. Kuasa itu bukan hanya berlaku di zaman Rasul Paulus, Rasul Petrus. Tidak. Kuasa itu berlaku di zaman Yesus dan masih berlaku malam hari ini. Masih berlaku di acara suka-sukamu Tuhan. Acara ini acaranya Tuhan. Acara ini acaranya Tuhan. Kami hanya pelaksana yang punya acara Yesus, yang punya Roh Kudus, yang sakit di mana pun engkau berada, yang lemah di mana pun engkau berada. Kau dengar suara saya, kau sembuh. Yang terikat roh jahat, kau terlepas dalam nama Yesus. Yang terbelenggu kau dimerdekakan, yang susah kau dihiburkan Tuhan, kau dipulihkan Tuhan. Setan, iblis, Lucifer, kau bodoh, kau tidak punya kuasa, kau sudah kalah di kayu salib. Kuasa ada pada kami orang-orang percaya. Yesus waktu naik ke sorga, berikan kuasa kepada kami, dan kuasa ini untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam roh setumpang tangan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Dan hamba lepaskan urapan Tuhan di acara suka-sukamu Tuhan. Berkati Pastor Ardiles, urapi acara ini, urapi ruangannya, tudungi dengan siang api malam hari, tudungi dengan tiang awan siang hari. Dalam ruangannya ada hadirat Allah. Tidak ada keluar roh, tidak ada Tuhan ruangan yang kosong di ruangannya. Dari senti ke senti, meter ke meter, full ruangan tempat dia menyiar. Di sana ada hadirat Tuhan. Di sana ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Bapa, kemuliaan Roh Kudus. Ketika disampaikan suara ini akan menarik orang-orang, melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, terlebih menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa menghalangi program Tuhan. Suara ini akan terdengar di seluruh dunia ini dia. Lewat suka-sukamu Tuhan, ada banyak orang-orang akan diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Allah terus bekerja, dan saya imani dan yakini bahwa Satya punya optimis bagi gereja, khususnya gereja Pantekosta, yang gereja yang berdiri dengan pekerjaan roh, yang akan mengakhiri dengan roh. Dan roh yang luar biasa sedang bekerja malam hari ini. Pastor, begini, kita melihat waktu yang ada. Boleh nak statement pastor terakhir, ya, statement pastor mengajak kembali teman-teman, rekan-rekan, atau meneguhkan jemaat dengan hari-hari ini, dengan keadaan situasi COVID-19 yang sedang membuat orang takut. Tapi malam hari ini saya minta statement pastor, bagaimana sesuai dengan tema kita ya, bahwa kuasa ada pada kita. Boleh pastor untuk statement terakhir pada malam hari. Saya berikan satu statement buat kita bahwa ingat baik-baik. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada pada kita lebih besar. Jadi roh yang di 5 benua ini, roh jahat bahkan roh penyakit boleh bersatu. Tidak bisa kalahkan roh yang ada pada kita. Karena roh yang ada pada kita itu adalah roh yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika penyakit mendekat kepada kita, ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi kita.
Ya, yang siang hari tiang awan tudungi jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tiang api jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jangan takut, kuasa Tuhan ada pada kita. Ingat, percaya, kuasa Tuhan ada pada kita. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini kuasa yang sama tetap bekerja buat saya dan saudara. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta atau Pastor Novel Pangemanan. Saya harus panggil senior ya. Saya harus banyak belajar ya. Saya bersyukur dengan kesibukan saya lihat beliau dalam pelayanan, dan ada banyak hal yang saya katakan hari-hari ini kita banyak bisa mengerti, dan saya katakan kita mengambil sesuatu positif dalam kondisi hari-hari ini. Kalau tidak begini saya tidak akan ketemu Pak Novel. Tapi saya percaya malam hari ini ada impartasi yang luar biasa. Amen. Ada hal yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita. Anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Bahwa dia tidak pernah berubah. Haleluya. Puji Tuhan, kita pada ujung acara suka-sukamu Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya malam hari ini dimanapun saudara berada. Terima kasih Pastor Novel Pangemanan. Saya percaya ada banyak proyek walaupun di daerah Sulawesi Selatan 430 km dari Makassar. Tapi Tuhan yang sama ada dimanapun, yang luar biasa sedang bekerja, sedang mengenapi kebenaran firman Allah bagi kita semua. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat yang sedang bekerja pun dalam medsos kita hari-hari ini. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa menutup acara ini. Saya percaya kita akan berdoa bagi pimpinan gereja, bagi bangsa kita, bagi supaya kuasa yang luar biasa. Dan saya titip pokok doa buat anak saya yang nomor 3, yang saya sudah lihat banyak mujizat tapi tinggal pendengarannya belum bisa mendengar karena virus rubella. Tapi saya percaya kairos Tuhan, waktu Tuhan. Amin. Tepat kata dokter, jantung yang bocor tidak mungkin jalan. Tapi puji Tuhan anak saya bisa jalan, jantung bisa selesai. Dan saya percaya kairos Tuhan, waktu yang dahsyat akan menolong. Saya serahkan kepada Pastor Novel Pangemanan. Oke, mari kita akan akhir dan kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Pantekosta Indonesia, pimpinan kami, majelis pusat, majelis daerah, mulai sampai gembala-gembala sidang. Biar ada roh kesatuan yang luar biasa terjadi. Biar GPD semakin dahsyat ke depan. Kuasa mula-mula kembali bekerja. Dalam nama Yesus, bahkan berkati gereja-gereja lain di Indonesia ini dia untuk alami kesatuan kebenaran rohani yang luar biasa. Tuhan berkati pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi, amin, Wakil Presiden, DPR, MPR, Tuhan, Polri, TNI, semua diberkati, dijaga. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus secara khusus kembali saya berdoa profetik buat Pastor Ardile suami istri dengan ketiga anaknya, diberkati Tuhan. Acara suka-sukamu Tuhan, acara yang spektakuler ke depan, acara yang luar biasa. Tidak ada yang menghambat pergerakan roh lewat suara ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Doakan buat anak yang ketiga dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah ciptakan semua pendengaran normal, semua penglihatan normal, semua normal, organ-organ semua aktif di dalam nama Yesus. Kamu lepaskan urapan mujizat, urapan kelepasan, semua terjadi. Yang sakit tidak sakit, yang kurang Tuhan lengkapi, yang belum sempurna Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai malam ini, besok dan seterusnya, acara ini acara yang diberkati Tuhan. Lepaskan berkat-Mu bagi setiap telinga yang mendengar, bagi setiap mata yang sudah menyaksikan. Dan dari tempat ini, mari dimanapun engkau berada, angkat dua tangan, arahkan hati pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang dari Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Israel. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mulia dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Novel Pangemanan. Jangan bosan-bosan kalau bisa di waktu yang akan datang. Saya percaya tayangan ini ada karena ingin memberkati tujuan kita. Biarlah selama Tuhan beri kesempatan kita masih dalam dunia ini, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Di Tuhan. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita ada pada ujung akhir acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, bahwa kuasa Tuhan masih ada sampai pada malam hari ini, dan kuasa yang ajaib terus bekerja untuk melawati, mengubah hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan, semakin dekat, dan kita percaya kuasa itu sedang bekerja bagi kita. Wah, puji Tuhan, saya menyapa malam hari ini Bapak Ketua MD Bengkulu yang selalu terus ada mendukung kami generasi muda. Ya Tuhan berkati, ada Om Edi Kawan, ada Om Ade, ada Tante Yeni, ada Koko, siapa ini ya? Semua ada anaknya Pak Novel Pangemanan, semua yang saat ini menonton. Terima kasih buat dukungan saudara, buat program kami yang banyak kekurangan, keterbatasan. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, besok malam kita akan kembali lagi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Acara Suka-Sukamu Tuhan besok malam jam 8. Kita ada hamba Tuhan dari Sulawesi Selatan. Hamba Tuhan dari Sulawesi Selatan yang akan melayani kita, sekali lagi Sulawesi Barat, daerah Mamuju, Pendeta Yakob Lesmuza, ya. Dan saya mengajak saudara untuk terus berdoa buat program ini untuk dapat menjadi berkat. Kami pada tanggal 21 ada program khusus. Kami mulai dari pagi kami akan berbagi dengan orang-orang di jalan dengan menceritakan kasih. Visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan lewat hidup kita, supaya firman Allah berkata kita menjadi surat-surat yang terbuka. Dan malam hari kita akan ada Zoom meeting dengan ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Ada yang sudah kami hubungi, ada pimpinan gereja, majelis pusat, ada majelis daerah, generasi muda, ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri pun akan ada. Ya, tema kita menuju 100 tahun. Ya, menuju 100 tahun. Kita lihat tadi kuasa Tuhan yang luar biasa, bahwa kuasa yang sama masih ada di GPDI. Kuasa yang sama sedang bekerja hari-hari ini. Sebab itu kami memohon dukungan doa, dukungan saudara untuk mendukung program Suka-Sukamu Tuhan ini. Biarlah semua untuk dapat menjadi berkat, ya. Mulai hari tanggal 21 mulai pagi kami akan keliling daerah, kami akan ketemu dengan pemulung-pemulung, kami akan ketemu dengan orang-orang di jalan. Kalau saudara rindu membantu, kami terbuka tangan saudara, ya. Saudara, kalau saudara ingin menabur benih, memberikan donasi buat program kami, berbagi dengan orang-orang yang ada di jalan, saya mengajak saudara, program ini akan terlaksana karena pertolongan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, terima kasih buat dukungan saudara, buat program Suka-Sukamu Tuhan. Kita akan ketemu besok pagi dalam renungan pagi bersama Reinhard masih dengan Johannes masih bersama saya dengan mama mereka. Sekali lagi, mari kita bawa hidup kita terus berkenan di mata Tuhan.
terus melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya Pastor Aldi masih akan undur diri pamit. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.